Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali kita berkumpul di ibadah keluarga atau ibadah di rumah di hari Minggu ini. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir untuk memberkati dan mengubah hidup kita. Teruslah semangat di tengah pandemik ini untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh memasuki ibadah ini dengan baik. Kita percaya bahwa ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, biarlah shalom damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Saat ini kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah, memuji, memuliakan namanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Kita mau naikkan pujian ini yang mengatakan pribadi yang mengenal hatiku.
akan hanya Engkau. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang tahu isi hati kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kami juga bersyukur kalau kami boleh datang bersama dengan keluarga kami, ataupun jemaat-Mu yang seorang diri beribadah di rumah masing-masing. Berkati setiap persekutuan kami dengan Engkau. Bapa, kami adalah manusia yang luput dari dosa. Kiranya kasih karunia-Mu hari dalam kehidupan kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama umat percaya seluruh dunia, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan mengatakan 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kasih setianya tak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang ada selalu di dalam hidup kita. Dia sumber keselamatan dan jaminan hidup kita. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi.
Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kau Mengenal Hatiku.
mendengarkan firman Tuhan, waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita kembali melanjutkan pembelajaran cross kita. Jika beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai kepemimpinan Musa dan kejatuhan di Musa sebagai seorang pemimpin. Pada saat ini kita akan belajar mengenai efek pertama dari kejatuhan kepemimpinan Musa. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Timin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan pertama dengan bahasa Indonesia, selanjutnya Pak Timin akan membacakannya dengan bahasa Mandarin. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya berikan judul tahu diri. Dalam kelemahannya manusia cenderung untuk lupa diri. Saya sendiri kadang terjebak kepada motif dan tindakan tidak tahu diri. Dalam contoh kecilnya, beberapa waktu lalu saya mencoba lagi mengangkat beban. Saya merasa otot-otot saya ini masih seperti baru lulus SMA. Lupa diri kalau badan sudah mulai kendor. Sehingga hasilnya tangannya kram semua. Contoh lainnya, saya juga pernah potong rambut dengan model remaja yang kekinian. Tentu hasilnya saya diketawain karena kurang pantas, mukanya tidak mendukung. Banyak hal saya ingin mencoba melampaui batasan diri saya. Saya tidak tahu diri. Pengenalan diri itu merupakan ciri dari kedewasaan. Semakin dewasa seseorang, semakin mengenal dirinya dengan baik. Tentu hasilnya adalah penerimaan diri secara positif. Semakin kenal diri, orang akan berpikir secara matang. Tetapi semakin tidak mengenal diri, orang cenderung akan bertindak secara liar.
未記了伊家己，伊就愛無想着控制。 Sudah tahu COVID-19 berbahaya, masih berpergian tanpa masker. 那已經知影當今新冠肺炎嘅病症，伊出門佫無去戴這口罩。 Merasa diri kuat, berdesak-desakan di pasar. 那伊感覺伊家己真健康，伊就甲人開來開去點巴薩。 Tidak memikirkan bahwa ketika ia pulang ke rumah membahayakan orang yang ada di rumah. 伊無想講，當伊到巴薩，轉到因兜嘅時陣，伊嘅創哦，即個伊厝內人拄到危機。 Itu contoh orang yang tidak tahu diri. 那這就是無明白家己嘅人嘅評論。 Di dunia ini ada orang-orang terkenal yang karena terkenalannya itu karena memang ia tidak mau mengenal diri. 那點即個世界有幾啊出名嘅人，伊無明白伊家己。 Sehingga ia terjebak kepada satu istilah yang disebut megalomania. 那是到伊跋倒就一句話，就是 megalomania 嘅即個話。 Definisi megalomania menurut KBBI adalah kelainan jiwa yang ditandai oleh khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri. 那即句話意思就是講，咱人嘅想法，甲咱人嘅行為無同，互咱人變啊真濟意向，關於咱人嘅即個能力，甲咱人家己嘅成長。 Beberapa orang megalomania mengaku dirinya Tuhan. 那有人咱款嘅想法，就是想像伊家己是上帝。 Di tahun 70-an ada satu sekte yang dipimpin oleh seorang yang bernama James John 那點70年代時陣，有一個人名叫 James John， yang mengaku dirinya reinkarnasi Yesus 伊講伊家己是上帝出世透過伊。 dan menuntun kepada bunuh diri massal. Jumlahnya 200-an orang yang meninggal. 那伊就帶伊信徒避去自殺，伊當時幾百人。 Dan di Tiongkok baru-baru ini kan juga terkenal dengan ada satu aliran sekte baru yang disebut dengan Kilat dari Timur atau God Almighty gerejanya. 那點即中國無偌久嘅時陣，有一個女子啊，是講伊家己是上基督徒嘅第二代，就是伊嘅名對即個更點即當兵來。 Yang didirikan oleh seorang perempuan yang mengaku dirinya adalah reinkarnasi Kristus. 那伊講伊家己是上帝出世嘅。 Di Indonesia juga ada kegilaan yang mirip, yaitu dipimpin oleh Lia Eden. 點印尼也是有，就是一個名做利亞埃登嘅人。 Ada juga orang yang membangun Sunda Empire. 有人起即個王宮。 Keraton Agung Sejagat mengaku dirinya turunan raja. 那伊講伊家己是一個國王， Dan lain-lain. 個真多。 Banyak orang megalomania aneh-aneh saat ini. 那安尼款嘅人嘅想法真多。 Dunia ini banyak orang yang karena tidak sadar diri mencoba ingin menjadi Tuhan. 那點即世界有真多人無檢討佢家己，伊講伊家己是上上帝安尼款。 Mereka ingin berkuasa atas orang lain. 因人要掌管別人， Merasa paling layak di hadapan Tuhan. 因人感覺伊家己得配得來到上帝面前。 Sehingga dengan demikian mereka mampu mengendalikan orang lain. 那甚至因人講因人有辦法控制別人。 Peristiwa paling memalukan dalam sejarah gereja terjadi di tahun 1065. 那點即教會有發生啥代志真，即個教會是蒙羞，就是點1665年嘅時陣。 Ketika Paus Urbanus II menyatakan Deus vult, 那就是即個包有馬努斯第二嘅，伊講一句話， yang artinya God will it. 那就是上帝要嘅， Tuhan menginginkan terjadinya perang salib. 那就是上帝要從即個十架戰爭。 Perang ini perang yang paling mematikan dan sangat berdarah selama beberapa abad. 那即個十架戰爭經過變故真多人死亡。 Kepahitan dari peristiwa perang salib ini masih tersisa sampai sekarang. 那即個十架戰爭到這時陣也有個人會記。 Padahal itu tidak sesuai dengan Alkitab. 其實這無經過這上帝聖經才會款來做嘅。 Kecenderungan untuk menguasai orang lain adalah bagian dari kegagalan manusia untuk sadar diri. 那這就是咱人嘅失敗，咱人無檢討咱人家己，無明白咱人家己嘅所在。 Mengenal diri sebagai manusia yang terbatas dan membutuhkan orang lain merupakan bentuk kedewasaan. 咱人也是明白咱人家己，就是咱人會當成長，咱人經驗，咱人嘅軟弱嘅所在，或者咱人需要別人。 Orang yang tidak puas dengan dirinya, tidak puas dengan posisinya, hal-hal yang dimilikinya mendorong untuk menguasai orang lain. 總是人無明白家己，伊就是無對於家己嘅即個地位無滿足，
对于家己的情况无满足， dan tentu gagal menuju proses kedewasaan. 那伊会失败踮伊成长的时阵， Faktor inilah yang menjadi penyebab naiknya peminat operasi plastik ya. 那安尼款的情况，互造成真侪人要改变伊的五行。 Orang berbondong-bondong mengoperasi wajahnya supaya memiliki wajah lebih menarik menurut orientasi pasar. 那就是伊人去开刀用个原子的即个物件来创互伊五行变形变水。 Dunia sekuler pun tahu bahwa kedewasaan seseorang diukur dari kesadaran diri atau dari pengenalan diri. 踮这世界，咱人知影，咱人的成长是透过咱人明白咱家己，咱人每日的生活的行为来量的。 Yang selanjutnya berujung kepada penerimaan diri. 那就是咱人有办法接受咱家己的情况是安怎的。 Banyak jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai pengenalan diri, self-esteem, atau penerimaan diri dan lain-lain. 那真主有关解释嘅是教導科學嚟解釋講，關於咱人安怎嚟明白咱人家己，嚟接受咱人家己。 Tetapi kekristenan menarik lebih tinggi dari standar kedewasaan secara psikologi menurut sekuler. 那但是對一個基督嘅教法，咱人關於咱人嘅成長，就是上帝要嘅，就是咱人聖靈嘅成長。 Tuhan menginginkan kita dewasa secara rohani. 上帝要嘅就是咱人嘅聖靈嘅成長， Melalui pengenalan akan Tuhan, maka mengenal diri. 就是透過咱人明白上帝，咱人就會明白咱人家己是誰。 Pernyataan ini cukup terkenal sebab pernyataan ini dinyatakan oleh Santo Agustinus dan John Calvin. 嗱，即句話就是即個山多阿古斯丁加即John Calvin講嘅。 Mengenal Tuhan, maka akan mengenal diri. 就是咱人明白上帝，就是咱人就當明白咱人家己。 Tetapi berbicara mengenai kalimat ini, saya terkejut ketika mencoba mempelajari lebih lanjut. 嗱，關於即句話時陣，我有合習幾啊本冊，我有讀到，我真著驚者。 Ternyata konsep mengenal diri, mengenal Tuhan itu juga dipelajari di agama lain. 嗱，對別個宗教嚟講，關於即明白上帝，就是明白家己，因人有安尼款嘅解釋。 Tetapi konsep seperti itu jauh berbeda dengan kekristenan. 嗱，但是因人嘅解釋，甲咱基督徒嘅解釋，完全無相。 Di agama lain melakukan proses mengenal diri maka mengenal Tuhan. 因人相反嘅多半就是因人就愛先明白家己，甲會明白上帝。 Mekanismenya melalui proses meditasi. 嗱，就是透過因人嘅打坐，還是做善。 Mencoba mengheningkan diri, mencoba menganalisa diri. 嗱，就是安靜家己，來檢討家己，來看家己。 Dengan dalam keheningan mencoba meresapi hal-hal peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. 嗱，就是透過因人嘅打坐，還是做善嘅時候，因人會想起所有發生踮這世界嘅代志。 Misalnya mencoba memahami mengapa COVID-19 ini muncul. 嗱，比如講，就當因人來想，即個新冠肺炎嘅危機發生是安怎款？ Memahami mengapa terjadi tindak kejahatan. 就是因人想講咩代發生即個歹嘅代志， Kemudian tergerak belas kasihan. 還是講因人有即個感覺有即個可憐嘅心。 Ketika ia terbuai dengan perasaan kasihan tersebut, ia merasa bahwa dirinya bersatu dengan Tuhan. 嗱，伊也是感覺有即個可憐嘅心，就是伊有甲上帝相同了。 Mekanismenya seperti itu, mengenal diri, mengenal Tuhan melalui proses perenungan diri secara mendalam. 嗱，就是透過因人明白家己真心，冇計明白上帝。 Dalam kepercayaan Jawa ada juga konsep yang serupa dengan itu. 嗱，踮即個giáo人嘅即個想法嘅宗教寬講。 Satu pernyataan terkenalnya dikatakan seperti ini, kalimatnya berbunyi demikian, Manunggaling Kawula Gusti. 嗱，就是即個話manunggaling kawula Gusti， atau menyatu menjadi satu dengan Tuhan. 就是甲上帝合作一體。 Praksisnya adalah mengheningkan batin niat. 伊嘅意思就是就是看見你家己嘅靈性， Merasakan kehadiran Tuhan secara meditatif. 就是透過因人嘅打坐來感覺上帝降臨甲因人。 Orang-orang seperti ini cenderung bertindak seperti saleh gitu. 嗱，就是因人生活真聖潔， Menghabiskan banyak waktu untuk meditasi. 就是因人浪費真濟時間用嚟打坐或是做善。 Kekristenan tidak demikian. 但是基督徒嘅教法唔是安尼款呢。 Manusia diciptakan untuk bekerja. 咱人上帝創造咱人是，互咱人都愛做工。
bukan menghabiskan waktu untuk meditasi. 唔是浪費咱人時間嚟做錢，那是打坐。 Itu seperti halnya pisau yang tidak pernah dipakai, hanya dipajang saja. 嗱，這事實上，即個刀進來，但是唔捌用到。 Diasah terus tetapi tidak pernah dipakai. 即個刀一磨，但是唔捌用到。 Orang yang melakukan meditasi terus-menerus itu melanggar natur dari ciptaan. 嗱，也是即個人一做錢，一個打坐，就是伊相反，就是甲即從這創造無相。 Karena menurut Kejadian 1, mandat budaya menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja. 嗱，對即創造主嚟講，就是從地創造咱人就好，咱人就愛做工。 Nah, proses pengenalan diri seperti itu tidak sesuai dengan kekristenan. 嗱，安尼款嘅教導是唔對嘅，對上帝嚟講。 Mekanisme mengenal diri dalam kekristenan adalah demikian. 嗱，對基督徒嘅教法是安尼款嘅， Manusia mempelajari dan mendalami tentang Tuhan 就是咱人安怎嚟合適上帝嘅語，嚟明白上帝國家先， hanya melalui Alkitab. 就是透過咱人嘅聖經。 Karena dalam batasan wahyu itulah Allah menginginkan dirinya dikenal manusia. 啊，就是透這啟示錄，咱人嘅明白咱人嘅上帝。 Dari pembacaan firman Tuhan maka akan diperoleh gambaran sejati manusia. 咱人係合適咱人嘅聖經，咱就明白咱家己是誰。 Dari Alkitab itulah kita memperoleh suatu fakta bahwa diri kita adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. 嗱，透過聖經就咱人會當知影，咱人是犯罪嘅人，跋到點罪惡嘅。 Jadi pernyataan Calvin yaitu tahu diri maka tahu Tuhan memiliki maksud 嗱，就好似教會呢款講，咱人知影，明白咱人家己知影，咱家己咱就知影上帝，明白上帝。 bahwa ketika kita memandang diri kita maka kita memiliki kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan. 嗱，咱人如明白上帝，咱人就知影，咱人是上帝咱人是上帝創造嘅， Makhluk ciptaan yang telah jatuh dalam dosa 就是上帝創造咱人已經跋點罪惡哩， dan tidak layak di hadapan Tuhan. 咱人未配得嚟到上帝面前， Dan karena itu kita bukan Tuhan. 因為咱人唔是上帝。 Kesadaran bahwa diri kita bukan Tuhan merupakan poin penting yang ingin Calvin tekankan. 嗱，這就是教會要甲咱人講嘅，就是咱人就愛明白上帝，咱人明白咱家己，這就是最重要嘅。 Peristiwa-peristiwa yang telah tadi dipaparkan itu merupakan ciri bagaimana manusia gagal memahami dirinya adalah ciptaan. 嗱，伊就是要教導咱人，面對咱人，但跋點這罪惡，就是咱人唔不明白咱人家己。 Berusaha melampaui batasan-batasan dirinya. 造成咱人要做超過咱人嘅能力嘅代志， Berusaha mengingkari ketetapan atau tugas-tugas yang diberikan dalam dirinya. 就是要超過咱人嘅能力做咱人無法做嘅功課，還是個人咱人做嘅功課。 Perikop yang telah kita baca menjelaskan demikian. 咱人所以咱人讀上帝話語安尼款講， Bahwa Miriam dan Harun juga mulai berusaha melangkahi batasan dalam dirinya, berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Musa. 嗱，就是即個米利安甲亞倫，因人要換摩西嘅地位，因人要即超過因人嘅範圍嘅功課。 Berusaha melampaui otoritas Musa. 啊，因人要做超過因人嘅官兵，摩西嘅官兵。 Kita perhatikan di ayat 2, Miriam berkata, bukankah Tuhan juga berbicara dengan kita juga? 嗱，甚至因人安尼款講，是唔是上帝嘛是有甲咱人講話？ Ini sebenarnya memang efek dari kegagalan Musa sebagai seorang pemimpin. Ia merasa Tuhan salah memilih dirinya sebagai pemimpin. 嗱，這就是摩西後果伊成為一個領導者失敗嘅。 Seperti pada kisah mengenai 70 tua-tua di 2 minggu yang lalu. 就像2禮拜前咱合適俾70個即個長老。 Akibat gerutuan Musa sebelumnya mengakibatkan ia mengalami pemberontakan dari orang-orang yang menginginkan jabatannya. 啊，這就是摩西即個推辭還是哀慘對上帝，甚至造成安尼款嘅反應。 Dan pemberontakan pertama muncul dari saudara-saudarinya sendiri. 第一擺反抗嘅反應，伊啲嘢就是透過伊親人。 Miriam dan Harun terjebak kepada dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. 嗱，即個米利安甲亞倫跋點就像亞當甲夏娃嘅即個情況。 Di mana tuh Adam dan Hawa menginginkan ketika ia melihat buah dia tergiur, ia akan menjadi sama seperti Tuhan. 嗱，因人即亞當甲夏娃，因人想講是食啲果子，因人就甲上帝地位相同。 Miriam dan Harun memiliki keserupaan yaitu ingin melampaui posisinya. 嗱，就像安尼款即米利安甲亞倫，伊要做超過因人嘅範圍嘅功課。 Merasa dirinya nabi yang spesial sama seperti Musa. 因人想講伊甲摩西嘅地位相同。
Ini adalah dosa kesombongan, dosa yang sangat mematikan. 嗱，這就是想過投降啊，是驕傲嘅罪惡。 Dua ayat pertama dalam perikop ini menyatakan adanya kesombongan dari Miriam dan Harun. 嗱，點即兩即個聖經節咧，即兩個聖經節都講關於即個摩西即個米利安加亞倫嘅即驕傲啊，是喪亡嘅事件。 Dalam kemahatauannya Tuhan mendengar gosip mereka. 嗱，這就是因人誹謗摩西嘅話。 Perihal perempuan Kusi itu merupakan hanya topik sampingan. 嗱，其實即個古時女子是一個即個誹謗即個一句話呢。 Tetapi intinya mereka hendak menyamakan diri dengan Musa seperti yang tertulis di ayat 2. 其實因人嘅目的是因人要換摩西嘅地位。 Dari ini kita melihat bahwa hati-hati juga dengan dosa gosip. 嗱，即個誹謗，咱人都愛會記嘅，即係真危險對咱人講。 Tuhan selalu mendengar setiap perkataan kita. 上帝常常聽咱人每日講嘅話。 Miriam menggosipi Musa, 即個米利安誹謗即係摩西， berkata-kata tentang perempuan Kusi, tetapi sebenarnya intinya dia hanya hendak menyamakan diri dengan Musa. 嗱，伊正對舉即個古時女子嘅話嚟攻擊即係摩西，其實伊是要換摩西嘅地位。 Selanjutnya Tuhan memanggil mereka bertiga. 嗱，然後上帝就叫因人三個來。 Dan Alkitab mencatat bahwa perkataan Allah jelas menyatakan teguran untuk Miriam dan Harun yang hendak menyamakan diri dengan Musa. 嗱，即係聖經資料寫有記載，甲咱人講，就是也上帝提起即係米利安甲亞倫，關於因人有即個錯誤嘅代志，就是因人要換即摩西嘅地位。 Di ayat ke-6 Tuhan secara gamblang menjelaskan bahwa Musa itu berbeda dengan kalian semua. 啊，即係第六資料上帝有對即個米利安甲亞倫講，恁人甲摩西無相。 Maksudnya seperti Miriam dan Harun dan 70 nabi-nabi, 70 orang tua-tua yang di perikop sebelumnya. 就像即70個長老甲摩西也無相， Musa itu satu-satunya orang yang berhadapan-hadapan dengan Allah. 只有摩西當甲上帝面對面見面。 Sedangkan nabi yang lain ketika mendapat wahyu hanya melalui penglihatan dan mimpi atau nubuatan-nubuatan. 嗱，連甲即個別個先知無相，因人上帝要甲人講嘅是透過因人嘅忘記，還是因人嘅意象。 Nubuatan yang muncul karena ada roh Tuhan yang diam di dalam dirinya. 啊，因為透過上帝徛喺因人嘅心內， Karena itu Tuhan marah dengan sikap Harun dan Miriam. 所以呢，即個上帝就對即個亞倫甲米利安生氣， Karena mereka tidak tahu diri. 因為因人無明白家己，唔知影家己。 Sebagai gantinya, sebagai balasannya Tuhan mempermalukan Miriam. 嗱，所以呢，即個上帝就創我即個米利安見笑點外人嘅面前， Ia menulahi Miriam dengan kusta. 伊就即個即個米利安可以得到即個體高病。 Mungkin kita bertanya-tanya mengapa hanya Miriam saja yang kena kusta, Harun tidak. 可能咱人一個問，咪但只有即個米利安得到即個體高病，亞倫無呢？ Tafsiran menjelaskan bahwa kata kerja di ayat pertama bahasa Ibrani mengenai mengatai itu berbentuk feminim. 嗱，點即回放即句話眼，點即個聖經材料記載即希臘文呢講，這是女性化。 Dan itu menjelaskan bahwa Miriamlah yang memimpin gosip itu. 嗱，這就是米利安講嘅，正對應過即個古時女子嘅話來攻擊即摩西。 Sekalipun yang mendapat teguran adalah Miriam, namun hal ini cukup memberatkan Harun dan Musa. Mereka cukup terbeban. 雖然講即個只有即個米利安得到即個體高病，但是對亞倫加即個摩西因人嘅擔當真重。 Sehingga Musa berdoa kepada Tuhan supaya menyembuhkan Miriam. 嗱，然後摩西就叫上帝嚟醫治即個米利安。 Ini adalah bukti kelembutan hati Musa. 嗱，這就是表現講摩西即個真良心嘅所在。 Seperti yang tertulis di ayat 3, Musa adalah seorang yang lembut hatinya lebih dari siapapun. 嗱，點即個聖經材料記載就是上帝講摩西是一個真良心嘅人。 Kita bisa belajar dari sikap Musa yang memaafkan. 嗱，咱人當學習即係摩西態度。 Kisah Harun dan Miriam yang tidak tahu diri mengingatkan kita pada kisah Yohanes dan Yakobus yang menginginkan posisi yang lebih dari murid-muridnya. 透過即係亞倫加米利安即個故事，咱人也是不知影到即個關於即係耶穌基督嘅門徒，就是約翰加即係雅各。 Bahkan di lingkungan murid-murid Tuhan Yesus pun sendiri tidak luput dari dosa seperti ini. 嗱，雖然講耶穌係12個門徒，因人也是如果想要
得到这个第几的地位，成为耶稣的门徒。 Mereka lupa dengan posisinya. 因人袂记咱家己的地位， Yang tentu tidak akan sanggup memikul porsi atau cawan yang diminum Tuhan Yesus. 那因人无想讲，因人无迄个能力来啉起上帝爱打起的这个担当。 Tetapi Tuhan Yesus dengan lembut mengingatkan mereka sesuai dengan Matius 20 ayat 26. 那上帝就提起人，透过这马太福音第20章23条， Dengan perkataan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 那就是若是有人要成为第一个点因人的这个地位，因人就爱先成为一个仆人。 Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa kedatangannya ke dunia untuk menjadi pelayan dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 那主耶稣基督伊有表现到，伊来点这世界，毋是要是互人来侍奉，但是伊要侍奉人，甚至伊牺牲伊性命，为了咱人的罪恶。 Sebuah keteladanan yang luar biasa. 那这个是一个真好的榜样。 Saat semua orang ingin menjadi Tuhan dan menguasai orang lain, 那成为一个上帝，伊毋是来掌管别人， Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai pelayan. 伊耶稣基督表现讲，伊家己是一个侍奉者， Padahal ia adalah Allah. 其实伊是一个上帝。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, 主啊，兄弟姊妹， dengan melihat hal itu, mari kita sama-sama belajar untuk berkaca dan bertanya pada diri kita, siapa kita ini di hadapan Allah? 那透过今仔米上帝的话语，咱人来学习，咱人就像咱人的照镜，其实咱人是想踮上帝面前。 Saya sendiri dari firman ini belajar untuk tidak menginginkan lebih dari kapasitas saya. 透过今仔米的话语，我家己有学习到，我毋通做出超过我的能力的代志， Menginginkan hak-hak yang seharusnya Tuhan dapatkan. 就是毋通要想要得到上帝爱得的物件。 Kita adalah manusia berdosa yang hanya karena kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk datang kepada Dia. 咱人是一个犯罪人，但是上帝听从上帝爱咱人，伊因为咱人来侍奉伊， Diizinkan untuk melayani Dia. 来侍奉伊。 Tetapi natur dosa dalam diri kita mendorong kita untuk berusaha mencuri kemuliaan-kemuliaan Tuhan. 那但是咱人的罪恶，佫有点在咱心中，互咱人常常要跋倒这个罪恶，互咱人要来摕到上帝的荣耀。 Kita cenderung terdorong untuk mencuri kemuliaan-kemuliaan yang seharusnya hanya Tuhan dapatkan. 咱人要摕到上帝的荣耀，其实毋是咱人得的，是上帝得的。 Kita terkadang terdorong untuk mencari pujian. 咱人常常要得到人的阿罗， Padahal pujian itu hanya untuk Tuhan. 其实这个阿罗是要互上帝的。 Kita terdorong untuk mencari hormat. 咱人要想要得到这敬畏， Padahal kehormatan hanya untuk Tuhan. 其實這敬畏只是要互上帝。 Kita memoles perilaku dan tingkah laku untuk menutupi kelemahan. 咱人常常要看咱人的這軟弱的所在。 Kita semua adalah manusia yang memiliki natur dosa 其實咱人是犯罪的人， dan mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal itu. 會當常常跋倒點這罪惡。 Dari perikop mengenai Miriam dan Harun, marilah kita semua bertekun untuk mengenal Tuhan. 透過這個米利安甲亞倫的事件，咱人就愛更加骨力來明白咱人的上帝。 Mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di Alkitab. 透過上帝話語，咱人來明白咱人的上帝， Agar kita semakin tahu diri. 互咱人覺得明白咱人家己。 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. 上帝祝福咱人，咱必須進入祈禱。 Bapa yang di surga, 我能點天嘅飛， terima kasih atas firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. 感謝你已經教導我能透過你嘅話語。 Kiranya Allah Roh Kudus menumbuhkan di dalam hati kami. 願你嘅話語，你放佇阮嘅心內來教導阮人， Agar firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami. 會當成長在阮人嘅心內， Menjadi perbuatan yang nyata, 互阮會當行為出來， di mana kali ini kami belajar untuk mengenal diri. 互阮人當明白阮人家己是誰， Kami ingin mengenal Tuhan, 阮人要來明白上帝， agar kami semakin tahu bahwa kami adalah ciptaan biasa. 互阮人更過明白家己，阮人是上帝創造嘅人， Kami hanyalah ciptaan yang berdosa, 阮人是上帝創造阮人，阮人跋點這罪惡， yang tidak layak di hadapan-Mu. 其實無配得來到你面前。 Tetapi kami bersyukur karena penebusan darah Kristuslah kami dilayakkan di hadapan-Mu. 阮哋你感恩，因為耶穌基督嘅犧牲，互阮人配得來到你面前。 Kiranya Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami hari lepas hari mengenai hal ini. 願上帝話語常常提起阮人，一日過一日
Inilah doa dan permohonan kami. 這是阮人祈求，透過阮人祈禱， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 紅高主耶穌祈禱，名阮祈禱，安尼感恩， Amin. 阿門。 Bersyukur Tuhan selalu memimpin hidup kita, khususnya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan Bapak Ibu bisa langsung diantar ke gereja atau melalui rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kita angkat satu pujian yang mengatakan tiap langkahku. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Saat ini juga kami menyerahkan persembahan kami, sucikan dan kuduskan. Mampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk mengelola persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami juga bersatu berdoa membawa bangsa kami Indonesia. Engkau tahu situasi yang ada yang melanda bangsa kami, khususnya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami, sehingga boleh mengambil keputusan yang baik untuk bangsa kami ini. Ajarkan juga dan berikan hikmat kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Kami juga berdoa untuk anak didik kami dari unit TK sampai SMA yang belajar di rumah. Kiranya Tuhan yang menolong anak didik kami dan juga memberikan kesabaran kepada setiap orang tua yang membimbing di rumah dan memberikan hikmat kepada guru-guru untuk dapat mengajar dengan media online. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat di tempat ini. Biarlah semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah hari Minggu di rumah, serta mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau ke rumahmu masing-masing, jadilah berkat di tengah-tengah mereka, dan jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang besar, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, mati untuk dosa-dosa kami. Kasih yang mulia dari Allah Bapa, penyertaan, tuntunan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menopang hidupmu, memimpin hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama, yaitu ibadah hari Minggu tetap masih ibadah online karena suasana pandemi Corona masih belum selesai. Walaupun kita ibadah di rumah pada hari Minggu, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati, siapkan dirimu untuk menjadi penyembah-penyembahnya yang baik. Ajaklah keluargamu, ajaklah anak, istri, ataupun famili-familimu yang ada di rumah untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh beribadah bersama. Yang kedua, yaitu kita tetap ada cross. Jadi ikutilah arahan dari setiap cross leader untuk kita dapat mengikuti cross. Pakailah media apa saja dan hari apa saja untuk kita dapat bertemu, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling membangun diri kita untuk terus bertumbuh meskipun kita juga di dalam pandemi Corona ini. Dan jangan lupa tetaplah bergumul di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kalau kita melihat suasana saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah ada beberapa orang yang sudah terkena positif COVID-19. Untuk itu, untuk jemaat Kalam Kudus Selapanjang, berwaspadalah, hiduplah sehat, hiduplah dengan bersih, stay at home, tetap di rumah saudaraku. Dan jika Bapak Ibu keluar dari rumah, jangan lupa patuhi protokol-protokol kesehatan atau aturan-aturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara kita Indonesia. Pakailah masker, cucilah tangan kalau baru keluar, mandilah yang bersih, lalu pisahkan pakaianmu untuk menjaga kesehatan hidup kita bersama. Yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan apa saja. Bisa diserahkan kepada gereja ataupun bisa ditransfer melalui rekening gereja yang nomor rekeningnya ada di bawah ini. Demikian Bapak Ibu warta gereja hari ini untuk kita dapat pahami bersama. Tetap hidup sehat, hidup bersih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.